makam Mbah Bujuk Sena. Ini juga diduga sangat erat kaitannya dengan Panembahan Lemandhuwur yang ada di Bangkalan, yang juga merupakan murid Sunan Giri, yang juga kemudian menjalin hubungan afiliasi keluarga dengan Sunan Giri juga. Karena pada masa kejayaannya Giri itu ya, selain banyak sekali menguasai wilayah-wilayah di Jawa Timur, juga menguasai sebagian Kalimantan, kemudian Makassar, termasuk Ternate dan Tidore. Ini merupakan murid-murid dari Giri. Nah ini, konon katanya waktu itu ketika Sunan Giri itu berdagang di Kalimantan itu ya, waktu itu diasuh oleh Nyai Ageng Pinate gitu ya, seorang saudagar kaya perempuan ya, di desa Lebani Suko, Kecamatan Wringin Nanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di sini memang ada seorang makam wali yang termasuk kemudian Sembau Rekso, atau kemudian apa ya, dianggap sebagai orang yang membabat desa ini. Yang konon katanya sangat berasal dari Bangkalan ya, Madura, yang erat kaitannya hubungannya dengan Pratanu atau murid Sunan Giri. Nah, kita coba menelisik ya, jejak-jejak di sini. Nah, di sini itu banyak tanaman bunut yang ditanam warga di kebun-kebun. Artinya di sini itu sangat dekat dengan sentra kerajinan bonsai. Nah, di situ. Nah, luar biasa sekali ya. Ya, ini suasana dari desa ya, Desa Lebani Suko, atau kemudian Mbah Bujuk Sena ini, atau nama nama walinya yang dimakamkan di sini, termasuk yang dianggap sebagai tetua desa yang mau membawa rekso ya. Itu memang berada di Lemandhuwur, karena memang seperti ini ya, banyak pohon-pohon bambu dan pohon jati. Terutama di sini jejak galian ya, jejak galian tanah yang memang sekarang sudah rata. Di sini banyak proses pembangunan, kemudian mau dibuat rumah ini banyak menggunakan sudah material batu putih, batu ringan, batu bata ringan. Ini banyak dipakai sudah saat ini. Nah, di sini juga ada peternakan sapi ya, peternakan sapi di sini salah satu warga. Oke, di sini Pak, ada warga, coba kita mohon izin ya. Pak, kita mau mohon izin ziarah ke Mbah Bujuk Sena. Iya. Dengan Pak siapa nih? Pak Kasnadi. Pak Kasnadi ya. Mungkin sedikit Pak kembali asal usul dari Mbah Bujuk Sena ini mungkin. Asal usulnya ya dari Madura. Ya. Bangkalan. Bangkalan. Sekitar di Bangkalan ya. Pokoknya dari Madura. Dari Madura, ya. Masyarakat sekitar ini. Banyak sapinya Pak ya. Gemuk ini iya. Iya, luar biasa. 3 Pak ya. Sapinya. Terima kasih Pak ya, kita mohon ziarah. Posisinya memang di atas bukit ya. Memang murid-murid Sunan Giri ya, Giri sendiri itu berasal dari kata gunung, giri atau gunung ya, pegirian. Di Majapahit sendiri pada masa-masa akhir itu juga banyak raja-raja yang menggunakan gelar giri atau gunung. Misalnya Girindrawardhana, kemudian Sailendra Wangsa, kemudian Girinata, Prawatanata, jadi Prawata, Giri, kemudian Sailendra. Ini merupakan nama-nama gunung. Termasuk Sunan Giri sendiri juga menggunakan gelar gunung karena memang dia kedatonya maupun makamnya di atas gunung. Sehingga murid-muridnya termasuk di Bangkalan itu adalah namanya Pratanu atau disebut dengan Panembahan Lemandhuwur. Nah, Panembahan Lemandhuwur. Di sini salah satu muridnya itu yang juga konon katanya berafiliasi dengan Sunan Giri dan peradaban Lemandhuwur di Bangkalan gitu ya. Ini juga terlihat sekali ada ikatannya dengan kaitannya dengan Panembahan Lemandhuwur karena ada di tinggi. Coba kita telusuri. Di sini memang menaiki terlebih sehingga kita lebih mudah gitu ya. Itu memang banyak tanaman pohon jati ya, pohon jati yang kemudian dikenal memang sangat erat kaitannya dengan ajaran sejatinya jati. Sejatinya jati itu apa? Sejatinya hidup itu apa kan gitu. Nah, ini merupakan ini juga sebuah judul atau pendapa yang cukup sederhana dengan menggunakan batang-batang kayu jati yang masih utuh. Nah, coba kita kemudian berziarah di sini.
Pucuk Sena di Siril Fatihah. Keramat di atas bukit itu ya, bercita rasa memang Majapahit, karena pada masa-masa akhir Majapahit memang banyak raja-raja Majapahit yang kemudian menggunakan gelar-gelar gunung, misalnya Girindrawardhana di Ranawijaya, Girisah Wardhana. Nah itu kemudian pada masa akhir, sejak masa-masa Majapahit di puncak kejayaannya, juga dibangun tempat-tempat suci agama Hindu, Buddha maupun Karesian di atas gunung, misalnya di Gunung Penanggungan atau Pawitra gitu ya. Kemudian di Gunung Arjuna, di Gunung Welirang, di Gunung Lawu maupun di Gunung Kelut, itu banyak sekali percandian atau kemudian yang berupa punden berundak-undak untuk kemudian dibangun di atas gunung-gunung, termasuk Sunan Giri. Sunan Giri sendiri juga menggunakan gelar giri atau gunung karena kedudukannya Kedaton atau Giri Kedaton itu juga di atas gunung, di atas bukit, bahkan makamnya juga di atas gunung, sehingga kemudian diberi masyarakat sebagai Sunan Giri atau kemudian Giri Kedaton. Nah itu murid-muridnya pun seperti Pratanu di Bangkalan itu juga mendirikan Panembahan Lemanduwur atau sebuah panembahan semacam kemudian syiar dakwah Islam yang kemudian masih ada akulturasi dengan Majapahit itu ya. Itu kemudian di atas gunung, yaitu Lemanduwur. Termasuk kemudian di sini makam Mbah Pucuk Sena. Ini juga diduga sangat erat kaitannya dengan Panembahan Lemanduwur yang ada di Bangkalan, yang juga merupakan murid Sunan Giri, yang juga kemudian menjalin hubungan afiliasi keluarga dengan Sunan Giri juga. Karena pada masa kejayaannya Giri itu ya, selain banyak sekali menguasai wilayah-wilayah di Jawa Timur, juga menguasai sebagian Kalimantan, kemudian Makassar, termasuk Ternate dan Tidore. Ini merupakan murid-murid dari Giri. Nah ini, konon katanya waktu itu ketika Sunan Giri itu berdagang di Kalimantan itu ya, waktu itu diasuh oleh Nyai Ageng Pinate itu ya, seorang saudagar kaya perempuan, seorang janda kaya raya dari Gresik, namanya Nyai Ageng Pinate. Itu mengasuh Sunan Giri. Sunan Giri sendiri merupakan putri dari Maulana Ishak dengan putri Raja Blambangan, yaitu Putri Sekar Dadu. Nah itu artinya masih ada mengalir darah bangsawan Majapahit atau kemudian Wirabumi yang ada di Wirabumi, karena Wirabumi merupakan putra dari Selir Hayam Wuruk juga. Jadi putra Selir dari Raja Hayam Wuruk yang menjadi raja di Wirabumi atau saat ini itu Blambangan atau Banyuwangi itu ya. Itu kemudian memiliki putri Dewi Sekar Dadu yang menikah dengan Maulana Ishak yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Artinya memang di Gresik ini sangat kental dengan kemudian dakwah Sunan Giri. Bahkan Sunan Prapen sendiri gitu ya, saking memiliki kekuasaan agama yang sangat kuat, bahkan para orang-orang Eropa waktu itu, orang-orang Portugis dan Spanyol, orang-orang Italia itu ya, melihat Giri itu seperti paus yang ada di Roma, semacam raja pendeta atau semacam raja pendeta, yang raja juga seorang pendeta agama. Dan di situ ada pernah rombongan dari Mataram pada masa kerajaan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, menuju pada hari raya gitu ya, sowan ke Gresik gitu ya. Kemudian bahwasanya Sunan Prapen itu sudah memprediksi bahwasanya berkata kepada Danang Sutawijaya atau kemudian Panembahan Senopati ya, masih kecil, masih remaja waktu itu, masih kemudian menjadi anak angkat dari Ki Ageng Pamanahan. Itu kemana Sunan Prapen sudah memprediksi Ki Ageng Pamanahan gitu ya, putra angkat jenengan ini yang namanya Panembahan Senopati ini akan segera menjadi raja besar dan menguasai seluruh Jawa. Disitulah itu kemudian
kealiman dan kekeramatan dari Sunan Giri dan murid-muridnya sangat kemudian tersohor di seluruh Pulau Jawa dan Nusantara bagian timur. Semoga kemudian situs-situs seperti ini ya, terutama Mbah Bujuk Sena yang merupakan permata dari masyarakat desa yang dianggap sebagai Siang Bau Rekso ini ya, senantiasa kemudian mendapat perhatian dari lurah setempat untuk kemudian dibangun megah dan dilaksanakan ruah desa yang guyup rukun, terutama masyarakat desa ini ya, dalam memperingati jejak-jejak sejarah dan jejak-jejak historis yang ada di desanya. Semoga kemudian tetap lestari ya. Salam Rahayu dan salam budaya.